B, dan paket C PKBM Pancausaha tahun ajaran 2024-2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya Erni Suryandari selaku pembawa acara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan-sambutan. Acara yang ketiga yaitu acara inti. Acara yang keempat tanggapan dan juga masukan. Acara yang kelima lain-lain. Dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah demi kelancaran acara pada hari ini kita buka bersama dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara demi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Dia Muslimah. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dipersilakan untuk berdiri. Tanah airku, karena tumpah
Yang saya hormati semua pengelola PKBM Pramuka Usaha dan juga tidak lupa tutor dan yang saya bayangkan para mahasiswa yang berbahagia. Yang pertama adalah kita menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Rabbi bahwasanya sampai detik ini kita bisa dikumpulkan di tempat ini. Ini tidak lain adalah berkat ridho dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita di siang hari ini mendapat barokah, mendapat manfaat untuk kemajuan pendidikan non formal khususnya di PKBM Pramuka. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa berkahkan kedua Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, termasuk kita yang ada di luar negeri. Untuk selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada semuanya. Bahwasanya pada hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, PKBM Pramuka Usaha mengundang Bapak Ibu semuanya, yaitu dalam rangka uji publik kurikulum paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Dalam hal ini hukumnya wajib bagi semua lembaga pendidikan yang pada tahun ini, tahun ajaran 2024-2025 tentunya harus mengadakan uji publik kurikulum. Karena kalau tidak diadakan uji publik berarti nanti lembaga berjalan tanpa kurikulum. Untuk itu hari ini nanti kita lihat kurikulum PKBM Pramuka Usaha baik paket A maupun paket C. Nanti mohon masukan kritikannya sehingga di tahun ini PKBM Pramuka Usaha bisa melayani masyarakat khususnya di wilayah Gamping dan mungkin umumnya di Kabupaten Sleman, bisa menjadi lembaga yang bisa dipercaya lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu marilah kita ikuti bersama nanti setelah sambutan-sambutan berikutnya. Dari saya selaku ketua lembaga ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Komarudin Sarjana Pendidikan yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Bina Pancamarga kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hardi Suyitno, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir, yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Suhadi SAP, kembaran saya, jadi di depan ada duo nanti yang insya Allah saling membantu gitu Pak. Berarti ini, alhamdulillah selamat datang, matur nuwun, rawuhipun, dan Bapak Ketua Komisarian, Ketua PKB dan seluruhnya yang hadir, tidak saya sebut satu persatu. Hari ini hari yang mudah-mudahan penuh barokah. Kita ada acara yang pokok adalah uji publik dan juga berbagai tugas kalau tidak salah begitu. Nah, saya ingin mengulangi apa yang saya sampaikan dulu. Marilah Yayasan Pendidikan Bina Pancamarga termasuk PKBM-nya ini menjadi ladang untuk beribadah kita semua. Amin. Bismillahnya, nawaidonya malah kita beribadah agar supaya nanti kita termasuk golongan
kloter pertama masuk surga. Amin. Apalagi ini ada Pak Hadi yang pendidikan agama lebih ngerti masuk surganya bagaimana. Tahu saya kalau kita berbuat secara ikhlas untuk generasi muda, insya Allah kita termasuk kloter pertama masuk surga. Jadi ini nanti satu pada Bapak Ibu tutor juga pengurus semuanya, mari kita bismillah untuk ladang ibadah. Yang kedua, seperti disampaikan Pak Komandan tadi, uji publik itu penting agar supaya kurikulum kita terarah, tidak asal kegiatan tapi ada arah yang jelas, yang positif dan benar-benar bisa mengantarkan anak didik kita memiliki tidak hanya pengetahuan tapi juga punya sikap yang baik dan juga keterampilan yang setara dengan apa yang sudah ditetapkan. Kadang-kadang begitu, mohon doanya Pak Suhadi, Pak, kata beliau fotokopi saya karena tanya umur saya berapa 74, beliau jelas kurang dari 60 ya. Nah, jadi saponaan saya 2 hari itu kuat Pak ya, kuat mentalnya. Saya juga orang baru Pak di sini, tapi bismillah untuk mengabdi melalui lembaga ini. Sekali ini terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan yang saya bina marga khususnya PKBM-nya maju dan benar-benar amanah dan bisa mengantarkan para siswanya menjadi orang-orang yang berkemampuan mandiri dan pendidikannya lebih maju. Matur nuwun, nyuwun pangapunten, selamat berkegiatan hari ini, mudah-mudahan penuh barokah dan sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Hadi Suyitno, Magister Pendidikan yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Penilik PAUD Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kepada beliau Bapak Suhadi, Sarjana Agama, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya menggema. Bapak Ibu yang saya hormati, oh gitu ya. Yang saya hormati Bapak Penghati selaku Kepala Satuan Pendidikan PKBM Pasar Usaha, dari unsur komite yang saya hormati dari unsur pendidik PKBM Pasar Usaha dan dari siswa SPM S Posteknik sama. Suaranya menggema ya. Ya, Setelahnya gitu. suatu kebahagiaan bahwa kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita adalah bagian dari masyarakat. Kemudian saya ada di kita adalah merupakan kristalisasi dari masyarakat melalui pemerintah. Tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan layanan terbaik kepada satuan-satuan pendidikan di wilayah kabupaten. Tentunya PKBM Pasar Usaha juga merupakan karena membuka program layanan juga menjadi pelayan masyarakat. Untuk itu tidaklah bisa memberikan layanan kepada masyarakat di semua situasi lapisan yang membutuhkan, utamanya terkait dengan program pendidikan paket A paket B dan paket B sebagai SMP dan paket B sebagai. Tentunya kurikulum sudah ada karena PKBM ini sudah berdiri lama
Nah, namun dalam perjalanan perlu adanya pengembangan sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum modern adalah disentralisasikan kepada kebutuhan individu. Karena tadi memiliki perspektif masing-masing. Untuk itu bagaimana upaya PKP memberikan layanan terbaik untuk masyarakat agar bisa meningkatkan potensinya baik secara kognitif maupun secara soft skill-nya dan bisa memberikan tambah-tambah life skill kebudayaan sehingga kita ini benar-benar tahu persis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga peserta didik yang masuk di sini tidak kecewa. Dan tadi yang terpenting saya menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor pasti karena intinya kan masih surga ya. Intinya masih tahu kalau panjenengan itu bisa memberikan layanan terbaik, ya, itulah salah satu yang disukai oleh Allah. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kalau disukai, tentunya di tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik adalah surga Allah. Cuma dalam perjalanannya kita ada yang memang bisik-bisiki ya, dari nafsu ataupun dari iblis atau energi negatif ya, dari apa yang dapat kita peroleh dari manapun itu bisa mempengaruhi niatan kita ya. Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi seisinya menuju dan rata, maka kalau kita itu niatnya lillah hanya mencari doa Allah akan memperoleh apa yang diibadah tempat terbaik surga. Namun apabila yang dinyatakan itu adalah dunia, ya dapatnya dunia, maka mulai kesempatan saat ini saya mengajak untuk bisa mencari doa Allah dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat
Yang terhormat Pendidik Dinas Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Sleman Bapak Suhadi SAG. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Pancamarga Bapak Profesor Dr. Haji Hardi Suyitno MPD. Yang saya hormati Kepala PKBM Panca Usaha Bapak Haji Komarudin SPD. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Komida atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Tutor PKBM Panca Usaha. Yang mahasiswa dari mahasiswa STIMIK Al-Rahma serta perwakilan siswa PKBM Panca Usaha yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa sholatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, untuk pemaparan workshop pengembangan kurikulum ini mohon Bapak Ibu tidak usah sepaneng ya. Jadi di sini nanti saya mewakili tim kurikulum PKBM Panca Usaha akan menyampaikan dokumen atau paparan kurikulum PKBM Panca Usaha yang sudah kami susun. Namun tentunya kami dalam menyusun kurikulum ini pasti banyak kekurangan. Mohon nanti semuanya yang hadir di sini bisa memberikan masukan ataupun tanggapan untuk memperbaiki kurikulum ini. Jadi nanti misalkan ada yang perlu ditambahin atau perlu dikurangi, nanti mohon masukannya bisa dicatat atau bisa disampaikan. Kemudian dari tutor saya minta tolong untuk menjadi notulen 1. Sudah ada belum ya notulen? Enggak dia. Iya. Ya mohon untuk menjadi notulen selanjutnya nanti ada masukan-masukan. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Kurikulum kita, kurikulum satuan pendidikan. Karena kita di PKBM ini ada program 3 jenjang ya Bapak Ibu. Ada program paket A setara SD, kemudian paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Jadi di sini nanti di dalam kurikulum ini akan dituliskan semua jenjang ya, jadi 1. Nah ini yang pertama adalah lembar rekomendasi dari kurikulum oleh penilik Dinas Pendidikan. Kemudian untuk lembar pengesahannya, karena di sini kita mempunyai yayasan, jadi nanti di lembar pengesahan itu yang mengesahkan adalah Ketua Yayasan, Kepala PKBM, kemudian disahkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Nah langsung saja Bapak Ibu, yang pertama yaitu bab 1 yaitu latar belakang. Nah Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa tahun ajaran baru ini kita melaksanakan kurikulum apa Bapak Ibu? Merdeka ya. Jadi untuk tahun ajaran baru ini semua kelas 1 sampai 6 SD, kelas 7 sampai kelas 9 SMP, dan kelas 10 sampai 12 SMA semuanya menerapkan kurikulum merdeka. Jadi untuk itu kami tim pengembang kurikulum tahun ini adalah perubahan kurikulum
juga masih butuh perbaikan atau masukan, jadi belum sempurna. Maka nanti mohon untuk masukannya yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, ini untuk latar belakangnya. Kurikulum itu seperangkat rencana ya Bapak Ibu. Jadi kurikulum ini disusun adalah untuk sebagai acuan apa saja yang kita lakukan, yang kita laksanakan di PKBM Pancausaha ini. Nah, kurikulum kita, karena kita lembaga kita ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka, jadi nama kurikulum kita yaitu kurikulum kemarin operasional ya, tapi dengar-dengar sekarang menjadi kurikulum satuan pendidikan lagi. Nah, itu nanti mana yang benar nanti bisa diberikan masukan. Nah, kemudian dalam rangka antisipasi strategi yang dikembangkan oleh pemerintah, maka kurikulum PKBM Pancausaha ini mengakomodasi dan mengintegralkan pendidikan yang berwawasan kesetaraan gender, pendidikan yang berwawasan kewirausahaan, dan nilai-nilai pendidikan budaya karakter bangsa. Nah, ini untuk nilai-nilai yang dimaksud diantaranya yaitu ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, dan sebagainya. Kemudian untuk berdasarkan latar belakang di atas, maka PKBM Pancausaha perlu menyusun pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun ajaran 2024-2025. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita ketahui untuk daftar tutor dan tenaga kependidikan PKBM Pancausaha. Di sini ada S2-nya ya Bapak Ibu. Ada S2-nya yaitu 2 jumlah 2 laki-laki, kemudian S1-nya laki-laki 7, perempuan 14, jumlah 21, SMA sederajat, perempuannya 7. Nah, nanti jika ada kesalahan bisa direvisi. Nah, kemudian yang menjadi dasar penyusunan kurikulum ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Permendikbudristek yang mengatur terkait dengan 8 standar ya, dari standar isi, proses, penilaian, sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan. Kemudian tujuan penyusunan kurikulum satuan pendidikan ini yang pertama yaitu sebagai acuan satuan pendidikan, yaitu PKBM Pancausaha dalam menyelenggarakan program paket A, paket B, dan paket C. Kemudian yang kedua, menyediakan dokumen yang memuat tujuan, strategi pencapaian tujuan, pengaturan waktu, pedoman umum, dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum Merdeka. Kemudian menyediakan acuan bagi warga satuan pendidikan dalam mengembangkan program pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya adalah meningkatkan sistem penjaminan pelaksanaan kurikulum dengan menyediakan rumusan latar belakang, konsep, model implementasi, dan perangkat evaluasi program. Nah, ini adalah beberapa tujuan disusunnya kurikulum. Nah, kemudian yang menjadi sasaran dari kurikulum ini yaitu peserta didik paket A setara kelas 1 sampai 6 SD, yaitu peserta didik dengan usia 7 sampai 13 tahun. Namun karena kita di PKBM, jadi usia lebih dari itu juga bisa. Kemudian peserta didik paket A ini berasal dari wilayah sekitar Kecamatan Gamping dan sekitarnya. Selain itu juga berasal dari berbagai pondok di wilayah Gamping, Minggir, Godean, dan sekitarnya. Kemudian untuk peserta didik paket B setara kelas 7 sampai kelas 9, ini juga kalau untuk usia sekolah 13 sampai 15 tahun, dan juga tidak ada batasan usia. Kemudian peserta didik paket B berasal dari wilayah sekitar Kecamatan Gamping, Gamping dan sekitarnya itu. Kemudian juga ada dari beberapa pondok. Ini juga ada beberapa yang sambil bekerja, ibu rumah tangga dan lainnya. Kemudian untuk peserta didik paket C setara kelas 10 sampai
12 SMA IPS ya Bapak Ibu. Untuk di sini programnya yaitu SMA IPS, yaitu peserta didik dengan usia 15 tahun ke atas. Nah, kemudian peserta didik paket C ini juga berasal dari wilayah sekitar Kecamatan Gamping dan sekitarnya. Kemudian juga tidak ada batasan usia, dan juga peserta didik paket C ini juga ada beberapa yang sambil bekerja, ibu rumah tangga dan lainnya, hampir sama dengan yang paket B. Namun untuk anak peserta didik paket C ini lebih banyak yang bekerja daripada yang usia sekolah, banyak yang sambil bekerja. Kemudian Bapak Ibu, ini kami tampilkan tabel jumlah peserta didik tahun ajaran 2003-2024, jadi tahun ajaran yang kemarin, yaitu kelas 1 jumlahnya ada 32, kelas 2 29, kelas 3 31, kelas 5 28 siswa, kelas 6 32 siswa, kelas 7 39 siswa, kelas 8 75 siswa, kelas 9 70 siswa, kelas 10 31 siswa, kelas 11 41 siswa, kelas 12 29 siswa. Nah, kalau di total sekitar 470. Namun ini yang kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 itu adalah yang lulus tahun ini. Itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk lulusan tahun ini itu sudah yang konfirmasi itu banyak yang keterima di sekolah negeri maupun swasta. Gitu. Jadi Pak Hadi, untuk tahun ini banyak Pak anak-anak yang keterima di negeri. Ada di MAN 1 Yogyakarta, MAN 2 Yogyakarta, kemudian MTS, saya nggak hafal makanya. Nah itu banyak juga yang melanjutkan. Jadi untuk siswa kelas akhir itu nanti tidak masuk di kapan di 2024-2025. Dan untuk siswa yang baru masuk, yang masuk tahun ajaran ini, alhamdulillah juga sudah ada. Itu untuk yang paket B kelas 7 itu sudah ada sekitar 15 anak. Kemudian untuk yang kelas 10 itu juga sudah ada, tapi belum direkap. Kemudian yang kelas 1 belum ya ada, sudah ada tapi baru beberapa anak. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Bapak Ibu, untuk visi misi ini adalah sejak 10 tahun, berapa tahun yang lalu ya Pak ya, kita akreditasi itu ya sekitar 5 tahun yang lalu. Ini adalah visi misinya. Monggo Bapak Ibu, apabila nanti ada masukan dari visi misi ini, terutama visi misi ini, kami persilakan. Mungkin ini visinya mau ditambah atau mau dikurangi, monggo masukannya. Untuk saat ini visinya yaitu mewujudkan sumber daya yang cerdas, mandiri, berkarakter, dan berjiwa kompetitif. Itu adalah visinya. PKBN Pancausaha memiliki visi ini yaitu untuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Visi ini menjiwai seluruh warga di lembaga penyelenggara program paket A, B, dan C. Nah, tadi visinya. Kemudian untuk visinya, mungkin dari visi ini ada yang belum diwujudkan dalam misi. Monggo boleh memberikan masukan. Ini visinya mewujudkan sumber daya cerdas, mandiri, berkarakter. Nah, kemudian untuk misinya melaksanakan fungsi layanan masyarakat di Desa Balecatur dan sekitarnya. Ini misalkan dirubah juga bisa misi ya, misalkan nanti ada masukan. Bidang pendidikan kesetaraan, kemudian melaksanakan fungsi layanan masyarakat di Desa Balecatur dan sekitarnya di bidang pendidikan kecakapan hidup. Kemudian melaksanakan fungsi layanan masyarakat di Desa Balecatur dan sekitarnya di bidang pemberdayaan perempuan. Yang selanjutnya adalah Taman Bacaan Masyarakat TBM. Sebenarnya kalau saya kalau ditambahin ini bagaimana? Karena saat ini siswa lulusan PKBN itu kan juga ternyata
Kemudian tujuan program secara umum yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pertama, khususnya generasi putus sekolah dan kurang beruntung. Ini Bapak Ibu. Ini adalah kalau waktu kita tahun-tahun 5 tahun yang lalu memang seperti ini. Memang kebanyakan adalah anak putus sekolah. Namun untuk saat ini sudah menjadi pilihan ya Pak ya. Sudah menjadi pilihan, jadi tidak hanya anak putus sekolah, tapi memang anak-anak yang sambil mondok terus sambil belajar di PKBM. Kemudian memberantas masyarakat usia 15 sampai 59 tahun ya. Tapi misal pun nanti lebih dari 59 juga boleh mau mendaftar paket C. Walaupun nanti di Dapodik usia tidak sesuai atau tapi nanti kalau usianya 60 itu tidak bisa dapat BOP gitu. Ya. Kemudian mendorong masyarakat dalam penguasaan keterampilan kecakapan hidup. Kemudian mengembangkan layanan di wilayah Haile Catur dan sekitarnya yang berbasis gender. Ya, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa PKBM kita pernah juara 1 gender tingkat DIY. Tahun berapa itu saya lupa. Ya, waktu itu. Nah, jadi kemudian mendorong masyarakat di wilayah Haile Catur dan sekitarnya untuk gemar membaca melalui PKBM. Nah, oh ya mungkin akan saya sampaikan juga untuk yang tadi mewujudkan sumber daya yang cerdas ya Bapak Ibu. Ini sudah kita buktikan juga banyak lulusan, tidak banyak ya. Pernah kita PKBM Pancasila juga pernah menjuarai Porsesa, juara umum itu tingkat BIY. Nah itu pernah juga. Kemudian tutor-tutornya juga iya pernah berprestasi juga secara berturut-turut juara tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Dan juga selain tutor juga pengelola ya, yang waktu itu juga pengelola juga pernah meraih untuk prestasi. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah untuk rencana strategisnya yaitu di bidang kurikulum dan pembelajaran kita sebagai pelayan masyarakat juga selalu meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga muatan kelompok khusus pemberdayaan, keterampilan wajib dan keterampilan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan kondisi sosial. Kemudian untuk di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, untuk perekrutmen pendidik-pendidikan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan mata pelajaran atau bidang yang diampu. Jadi alhamdulillah untuk tutor-tutor pendidikan di PKBM Pancausaha ini banyak ya, S1 ya, rata-rata S1 dan kualifikasinya adalah seorang pendidik. Jadi pendidik bahasa Indonesia juga ada, bahasa Indonesia IPA, kemudian SD juga ada ya, paket A. Nah itu juga sudah sesuai. Walaupun ada beberapa mapel yang diajar tidak sesuai, tapi itu karena di PKBM memang ya seperti itu ya Pak. Ya. Ini untuk bidang pendidik. Kemudian untuk bidang sarana dan prasarana, pemenuhan jumlah ruang kelas sesuai dengan jumlah rombel. Sebenarnya kalau untuk rombel sebenarnya kurang ya Bapak Ibu. Untuk sarana prasarana ini kalau kita samakan dengan Dapodik itu kita harus punya berapa kelas Bapak Ibu? 6 ditambah 9, minimal kita harus punya 17 kelas. Jadi kalau secara ruang kelas sebenarnya kita masih kurang gitu. Kemudian untuk saat ini apalagi yang jenjang paket B itu yang kelas 7 dan 8 itu ada 2 kelas. Tapi kelebihannya PKBM itu adalah karena kita bermitra ya Pak. Ya, jadi
Kemudian untuk pemenuhan meja dan kursi yang dapat digunakan untuk ragam model pembelajaran yang fleksibel. Alhamdulillah kalau untuk setiap ruangan sudah ada kursi walaupun sekaligus meja. Kemudian untuk pemenuhan buku, modul dan buku teks mata pelajaran, pemenuhan media belajar dan alat peragam mata pelajaran, kemudian WiFi juga sudah ada di PKB ini sudah ada fasilitas WiFi. Kemudian untuk tahun ajaran baru ini, tahun ajaran baru kemarin ini masuknya sudah ada tambah musola. Jadi salah proses sudah musola, kemudian ruang praktek keterampilan juga ada, walaupun serbaguna. Kemudian untuk bidang pengelolaan satuan pendidikan, nah ini peningkatan kualitas pengelolaan administrasi peserta didik, administrasi persuratan dan administrasi keuangan dengan menggunakan ya ini baru kita perbaiki. Kemudian penggunaan manajemen teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi, kemudian penyusunan rencana anggaran dan belanja satuan pendidikan setiap tahun. Ini juga alhamdulillah untuk PKBM Pancausaha ini kita kalau laporan bos itu alhamdulillah tidak pernah telat ya Bu. Ya. Selalu beres. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Pak Hardi untuk tahun ini PKBM Pancausaha mendapatkan bos kinerja. Ya, karena ada peningkatan untuk yang rapor pendidikan Pak. Kerja 2 tahun. Kemudian untuk bidang hubungan masyarakat dan alumni, nah di sini ada pembentukan komite satuan pendidikan yang melibatkan orang tua wali, peserta didik dan tokoh masyarakat sekitar PKBM Pancausaha. Kemudian penggunaan website sebagai informasi profil dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan PKBM Pancausaha. Kemudian pelacakan pencatatan pendokumentasian alumni PKBM Pancausaha yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bekerja ataupun berwirausaha. Jadi setiap tahun ajaran baru itu kami selalu mendata anak-anak yang melanjutkan atau bekerja atau berwirausaha sebagai telusur alumni. Selain itu juga kami mengadakan pendataan ulang sebagai IKM. Apa itu IKM Pak? Bukan. Jadi gini, pendataan untuk ini mengetahui jumlah siswa kelas awal. Namanya IKM apa ya? Saya lupa ya itu. Kemudian peningkatan partisipasi alumni pada kegiatan dan pembelajaran PKBM Pancausaha. Nah, jadi kalau kita ada keperluan itu juga ada alumni yang kita undang untuk membantu. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur dan muatan kurikulum. Standar kompetensi lulusan paket A, paket B, dan paket C dalam ini diatur dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini banyak. Jadi saya tuliskan di situ untuk peraturannya saja nomor 21 tahun 2022, yaitu tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kemudian untuk profil lulusan paket A, paket B dan paket C PKBM Pancausaha. Penyusunan profil lulusan paket A, B, C ini bertujuan dengan mempertimbangkan karakter dan budaya khas bangsa Indonesia, kemudian pembelajaran dan keterampilan abad 21, kemudian peningkatan kompetensi lulusan, literasi, bahasa, matematika, dan lainnya. Nah, berdasarkan kriteria di atas dirumuskan 5 profil lulusan. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, demokratis, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Yang ketiga, cakap, berilmu, kreatif, inovatif, adaptif, dan mandiri. Yang keempat, sehat fisik dan mental. Dan yang kelima yaitu mampu berkontribusi dan berkolaborasi sebagai warga negara. Kemudian berikutnya untuk analisis konteks. Analisis konteks PKBM Pancausaha adalah sebagai berikut, yaitu untuk standar SKL, setiap lulusan satuan pendidikan dasar menengah pada
standar isi yaitu paket A, paket BC memiliki mata pelajaran kelompok umum dan kelompok khusus. Nah, kelompok khususnya yaitu mapel pemberdayaan dan keterampilan. Nanti saya tanyakan untuk mata pelajarannya. Kemudian standar pengelolaan yaitu perlunya pembuatan pedoman struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan dan sebagainya. Ya, seperti menyusun kembali visi misi serta pedoman pelaksanaan kegiatan. Kemudian untuk di standar proses yaitu menyiapkan administrasi pembelajaran ya Bapak Ibu seperti silabus, KKTP, ATP, modul ajar. Kemudian untuk standar penilaian, karena sekarang sudah tidak ada ujian nasional lagi dan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka nanti untuk standar penilaian ini adalah dengan adanya sumatif. Dengan adanya sumatif dan nanti nilai itu sudah tidak ada KKM lagi ya Bapak Ibu. Jadi nilai tidak ada minimal harus berapa seperti itu. Tetapi untuk menentukan nilai minimalnya itu nanti adalah berdasarkan KKTP dari setiap mata pelajaran. Jadi nanti bisa matematika, bahasa Indonesia itu bisa berbeda. Misalkan bahasa Indonesia KKTP-nya 50 misalkan, terus matematika bisa 60. Nah, seperti itu. Jadi ini sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan, kurangnya semangat tutor dalam menyusun membuat perangkat pembelajaran pendidikan kesetaraan kurikulum merdeka, maka perlu motivasi dalam pembuatan perangkat pembelajaran dengan mengikuti pelatihan perangkat pembelajaran pendidikan kesetaraan 2024. Jadi nanti kalau ada dinas atau menyelenggarakan BEMTEK nanti lembaga juga akan mengirimkan tutornya supaya untuk memotivasi dalam penyusunan perangkat ajar. Kemudian untuk sarana dan prasarana perlunya sarana pembelajaran yang memadai ya Bapak Ibu. Walaupun kita sudah punya meja kursi tapi sebenarnya masih kurang. Kalau misalkan kita mengundang jumlah siswa kita masih belum cukup. Kemudian standar pembiayaan sebagian besar yaitu dana operasional ini ditopang dari BOP kesetaraan. Kemudian struktur kurikulum paket A. Nah, ini untuk struktur kurikulumnya. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk 1 jam tatap muka untuk paket A yaitu 35 menit. Kemudian kalau untuk paket B itu 40 menit. Kalau untuk paket C itu 45 menit. Kemudian untuk paket A yaitu mata pelajaran intinya yaitu ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN, pendidikan agama, pendidikan jasmani dan kesehatan. Untuk strukturnya terlampir ya Bapak Ibu nanti. Kemudian untuk yang mata pelajaran inti paket B yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN, pendidikan agama, pendidikan jasmani dan kesehatan. Kemudian untuk paket C yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPS yang terdiri dari geografi, ekonomi, sosiologi, PPKN, pendidikan agama, pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, ini adalah untuk mapel intinya. Kemudian ditambah pemberdayaan. Untuk muatan pemberdayaan yang kita lakukan yaitu outing class ya Bapak Ibu, outing class atau outbound yang bertujuan untuk melatih kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian untuk keterampilan wajibnya yaitu seni dan budaya dan pendidikan olahraga. Nah, ini ada prakarya ya. Nah, di sini ada prakarya, kemudian peminatan kegiatan ekstra. Kemudian untuk muatan keterampilan pilihan yaitu untuk muatan lokalnya di sini yaitu memasak, berkebun dan pembuatan batik ciprat. Nah, memasak ini bertujuan untuk merangsang motorik dan mempertajam panca indera. Kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran
yaitu pengenalan resep misalkan ya ini, kemudian teknik lanjutan membuat kue, praktek membuat kue kering serta memasarkan. Kemudian untuk berkebun, yaitu kegiatan ini yang bertujuan untuk melatih anak peduli lingkungan, mau menjaga dan merawat serta dapat berkreasi dan berinovasi dengan lingkungan. Kemudian untuk pembuatan batik ciprat ini bertujuan untuk melatih kreativitas dan sebagai bentuk pembekalan literasi finansial, mempelajari sejarah dan nilai budaya batik ciprat, kemudian pengembangan desainnya motif tumbuhan dan praktek membuat batik. Untuk ekstra, ini untuk ekstranya ada, ini dilaksanakan di pondok-pondok mitra, di lembaga mitra, ada tapis, ada tenis meja, tatap muka, komputer. Kemudian untuk program berkalanya, nah ini adalah untuk program selama 1 tahun, kurang lebihnya seperti ini. Diawali dengan pendataan kelembagaan, daftar siswa dan tutor, kemudian daftar ulang, MPLS, terus pembelajaran tatap muka, penyusunan kurikulum, sampai nanti ada AMDK dan sumatif. Jadi hampir sama dengan tahun yang kemarin. Kemudian untuk kenaikan tingkatan dan kelulusan, Bapak Ibu, untuk sekarang syaratnya lulus, apakah harus hadir 100%? Nah, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, syaratnya lulus adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi maksudnya di sini menyelesaikan itu, misalkan Pak Adik yang mempunyai rapot kelas 7, 8, 9 seperti itu. Kemudian deskripsi sikapnya minimal baik. Dan kemudian keputusan ini kenaikan tingkat bagi peserta didik dilakukan berdasarkan hasil rapat tutor pendidikan kesetaraan. Ini untuk kenaikan. Jadi misalkan kelas 7 untuk naik kelas 8 ya harus punya rapot kelas semester 1 dan 2. Kemudian untuk kelulusan ini yaitu kelulusan kita menggunakan acuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 yang isinya itu, kemudian rapat atau rapat pleno ditentukan dengan rapat pleno. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa sumatif itu sebenarnya bukan syarat kelulusan ya, tapi harus menyelesaikan semua mata pelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah pedoman akademik. Nah Bapak Ibu, kita untuk merencanakan pedoman akademik yang pasti yang pertama adalah memetakan satuan kredit kompetensi atau SKK, yaitu memetakan jumlah JPL setiap mata pelajaran, karena di kurikulum Merdeka itu jumlah JPL-nya itu per fase. Jadi belum dipisah-pisah, jadi kita memisah-misah sendiri. Kemudian menganalisis capaian pembelajaran, mengembangkan KKTP dan ATP, menyusun modul ajar, kemudian menyusun asesmen sumatif dan formatif. Kemudian untuk proses pembelajarannya, yang pertama yaitu tatap muka yang dilaksanakan Jumat Sabtu Minggu, untuk yang itu pembelajaran di EKBN. Kemudian tutorial, yang kedua tutorial, yaitu melakukan tanya jawab dengan tutor dengan materi yang belum dikuasai. Kemudian yang ketiga yaitu belajar mandiri. Jadi peserta didik belajar mandiri, mempelajari modul dengan dibuat oleh tutor, yaitu disepakati dengan kontrak belajar. Kemudian untuk penilaiannya, yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yaitu ada tes tulis, tes lisan, penugasan. Kemudian untuk penilaian keterampilan yaitu relief, praktek, produk dan proyek. Kemudian untuk bimbingan konselingnya, bagi peserta didik bimbingan konseling diberikan oleh wali kelas masing-masing. Kemudian mutasi dan pindah jalur. Untuk mutasi yaitu perpindahan dari sekolah lain keluar atau masuk gitu ya. Kalau mutasi yaitu ada surat keterangan pindah, fotokopi rapot sebelumnya, fotokopi ijazah terakhir, akta kelahiran, kartu keluarga dan foto. Jika nanti ada yang pindah jalur,
Coba saya cek dulu ya jalannya PKBM ya Bapak Ibu. PKBM. 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 Oke, coba Bapak Ibu. Nah, tadi sampai mana Bapak Ibu? Nah, ini sebentar lagi. Yang terakhir, hampir terakhir ini, yaitu evaluasi pelaksanaan kurikulum dan pelaporan. Nah, ini untuk evaluasi ini ya nanti dilakukan oleh kepala lembaga. Kemudian evaluasi kurikulum ialah tentang kelembagaan PKBM yang sendiri, yaitu yang dilakukan PKBM. Hendaknya peserta mencari tahu berbasis aneka sumber belajar dan lain-lain. Ini nggak usah bagus. Lanjut nih. Kemudian untuk kalender pendidikan, karena sampai saat ini kalender pendidikan itu belum ada, atau mungkin di formal sudah ada, belum ya kayaknya. Nah jadi Pak Hadi untuk Kadin kami ya masih mereng-reng dari yang tahun kemarin untuk kegiatannya karena kami belum tahu Kadinnya yang 2024-2025. Namun untuk permulaan awal tahun 15 Juli ya 2024. Ya, terus diperkirakan selesai ya Juni 2025 gitu ya. Nah ini ada berapa itu untuk tabel jumlah minggu efektif. Nah ini juga belum fix karena masih menunggu kalbit juga. Ini baru rancangan. Kemudian jumlah hari efektif juga menunggu kalbit. Jadwal libur juga menunggu kalbit ya ini. Kemudian penetapan kalender pendidikan. Nah ini juga masih menunggu itu. Kalau sudah ada. Nah ini sudah hampir selesai. Nah Bapak Ibu saya akan menunjukkan ini adalah struktur kurikulum bukan struktur. Ini yang sudah dipetakan ke SKK ya Bapak Ibu. Jadi dari struktur kurikulum Merdeka itu adalah setiap fase. Jadi ada fase A, fase B, fase C. Fase A itu kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 1 dan 2. Nah itu adalah jamnya jumlahnya berapa? 2052. Itu selama berapa itu Bapak Ibu? Ayo selama berapa? 2 tahun. 3 tahun. Fase A kelas 1 dan 2. Jadi 2052 itu adalah jumlah jam kelas 1 dan kelas 2. Selama berapa tahun? Kelas 1 dan 2 ya 2 tahun. Jadi selama 2 tahun jumlah jamnya ada 2052 selama 2 tahun. Nah kemudian di SK dipecah-pecah di poro-poro. Kalau yang harus ini dijadikan 2 tahun berarti dibagi menjadi 4 semester. Terus nanti setiap semester ketemunya ada berapa JP. Terus kemudian dibagi jumlah pelajaran. Dan kayak gitu ya Bapak Ibu caranya menentukan JPL. Kalau yang di formal kurikulum pasti paham ini. Ya sama jadi dibagi. Kemudian fase B. Fase B itu jamnya ada 2160. Itu fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Berarti berapa tahun? 2 tahun jumlah jamnya itu. Kemudian dibagi menjadi JPL. SKK-nya ada 60, yaitu hitungan 60. Kemudian diperoleh pendidikan Pancasila 4, bahasa Indonesia 4. Nah 4 itu selama berapa tahun? Coba. Ini Bapak Ibu. Ini kan 60 ya. Di sini PPKN itu 4, kelas 3 4. 4 ini selama berapa tahun? 1 tahun. Berarti per semesternya 2. 2 semester. Ya, ini 2 semester. Bahasa Indonesia 6. 6 ini per tahun ya. Kan memang bahasa Indonesia itu banyak jamnya 6. Iya enggak? Iya ya, ngajar bahasa Indonesia 6 kan? Iya. Bahasa Indonesia itu dianggap susah kayaknya, jadi jamnya banyak sendiri. Karena kita melihat dari kurikulum 2013 sebenarnya
kita membuat SKK ini acuannya kurikulum 2013. Kemudian fase C yaitu ada 2.304 jam. Dibagi menjadi 64 SKK, kemudian dibagi dalam menjadi per mata pelajaran. Nah, kemudian di sini ada seni budaya, bahasa Inggrisnya tidak nih. Nah, kemudian muatan lokal. Nah, muatan lokal ini biasanya juga mengikuti muatan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Misalkan di Jogja itu apa gitu ya, di Jawa Tengah mungkin beda lagi, mungkin di Jawa Barat beda lagi gitu. Kalau kita muatan lokalnya ya bahasa ya. Kemudian pemberdayaan dan keterampilan. Nah, Bapak Ibu, selain ada mapel inti itu juga ada mapel pemberdayaan dan keterampilan. Nah, ini keterampilan wajib. Di sini di 2 JBL. Yang pemberdayaan keterampilan yang berbasis profil pelajar Pancasila. Ini fase C. Nah, kemudian fase D. Fase D itu kelas berapa, Bapak Ibu? Biar nggak ngantuk. Fase D itu kelas 7. Kelas 7 itu jamnya lebih banyak lagi. Berapa ini? 3.168 itu selama berapa tahun, Bapak Ibu? 2 tahun. Berapa? Ayo, fase D itu ada berapa tahun fase D? Fase D itu ada 3 tahun. 3 tahun kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, berarti kalau dibagi 3, nah itu sekitar 88 ya. 88 SKK. Dan nanti kalau dikalikan itu ketemunya itu selama 3 tahun. Dan anunya untuk menemukannya itu enggak usah dipikir apa. Nah, ini kemudian ada juga muatan lokal, kemudian pemberdayaan dan keterampilan itu untuk fase D. Kemudian yang selanjutnya adalah fase E. Fase E itu adalah kelas 10. Fase F kelas 11 dan 12. Nah, ini jumlah SKK-nya ini. Nah, ini untuk programnya yang IPS berarti yang mengikuti yang IPS, kemudian kalau IPA yang mengikuti yang IPA. Ini tadi adalah untuk struktur kurikulum merdeka. Nah, ini adalah lampirannya untuk rapor pendidikan. Nah, ini untuk tahun 2024 ini yang mengalami peningkatan terbaik itu adalah jenjang paket B. Pak Hadi. Untuk yang paket B itu alhamdulillah untuk rapotnya kemampuan literasinya yaitu baik 95,56%, peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Kemudian kemampuan numerasinya yaitu baik 90,48%. Karakternya baik. Di sini kalau untuk yang literasi itu peringkat menengahnya di kabupaten atau kota yaitu 41,60%. Kemudian peringkat atasnya 1 sampai 20 secara nasional. Nah, kemudian yang untuk iklim keamanan satuan pendidikan juga baik, iklim kebinekaan baik, yang kurang di kualitas pembelajaran untuk yang paket B. Namun untuk yang paket C dan paket A untuk tahun 2024 ini mengalami penurunan karena sebenarnya kehadiran Pak. Karena waktu itu yang tersampling sebagai peserta NBK itu yang sudah mutasi tetapi datanya masuk jadi tidak mencapai 85% untuk kehadirannya. Tapi alhamdulillah ya berkat ini kita mendapatkan kinerja di tahun ini. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk perwakilan dari tim pengembangan kurikulum. Semoga kalau misalkan ada masukan, kalau tidak ada masukan jadi pisahkan ya Pak Hadi ya. Terima kasih. Sementara saya tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Seniatul Sarjana Pendidikan yang telah memaparkan kurikulum dari BKPM Pajak Usaha baik paket A, paket B maupun paket C. Monggo kepada para hadirin
Dari tutor dulu. Gimana sih Pak? Dari tutor. Dari mahasiswa boleh. Yang hadir boleh memberi masukan. Umum juga boleh. PC tadi itu menyiapkan layanan untuk melanjutkan visi misi. Mungkin dari mahasiswa setelah melihat pemaparan ini, mungkin ada masukan untuk perbaikan PKBM kita. Saya Terima kasih luar biasa di Singapura. Jadi SOP atau KTSP atau KTP nanti saya tanya Pak Penilik, apa nama yang bagus? Ini KTSP lagi atau KTP? Satu ya. Ini konsep maka harus direvisi. maka ada oleh nanti kan begitu ya. Ini itu publik. Atau usah sempurna apa mulus Pak? Ya nanti perlu ada masukan. Kira-kira begitu. Biar autentik. Yang kedua, mengkritisi ketua yayasan. Prof Bakti itu bukan ketua yayasan, tetapi adalah ketua pembina. Nah, nanti biar pas. Ketua yayasannya adalah Sekretaris Sunarno, sekretarisnya adalah Dr. Pak dalam perubahan anggaran jasa. Mengkritisi. Jadi biar Pak atau mau Prof Bakti atau Pak Sunarto yang bersangkutan. Kalau ketua yayasan dia Pak Sunarto. Ya. Iya. Ya, kalau nggak salah notaris ketua harian gitu istilahnya. Ketua yayasan, di notaris. Di notaris itu ketua pembina yayasan. Terus itu saya, gitu. Iya. Kalau Pak Jokowi itu ketua harian yayasan. Ketua ketua apa ya saya Di notaris harian, ketua notaris ya. kan ada misalnya pembina, Oke. pengurus, Pengurus harian. dari kawan, pengurus namanya. Dan pengawas. Ketua yayasan. Yang terakhir, aku mengajak bagaimana yang sudah mulia ini, bagaimana upaya pemberdayaan yang maksimal. Oke lah, ya mendekati maksimal lah, tidak kalau maksimal idealis nggak bisa. Misalnya pemberdayaan bagaimana TU yang 3 itu diberdayakan dengan ya orang maksimal tapi semi maksimal. Jadi gitu, semi atau maksimal. Kalau Dawodik sudah maksimal, lebih dari maksimal. Jadi bagaimana itu memaksimalkan atau berdayaan? Mendekati aja. Yang kedua bagaimana mendekati JP yang 1000 tadi bagi 4 berarti 500 per semester 500 atau berapa? Nah itu mendekati maksimal. Ya bareng-bareng lah mau dimaksimalkan. Bisa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya dari Pak Hadi. Jadi untuk mungkin kalau untuk ini ketua yayasan itu Pak Hadi ya nanti yang ini yang ketuanya ini yang masih ketua atau pembina gitu Pak? Kalau saya itu ketua pembina. Terus kalau tidak keliru ya, karena saya ada pengurus harian, ketuanya Pak Sunarto. Kalau pengurus harian, nah itu kan nanti diperiksa lagi. Tapi kalau untuk saya itu ketua pembina. Lalu untuk Pak Narto, kalau saya tidak keliru, itu adalah pengurus harian atau beliau ketua pengurus harian. Tapi cuma dilihat. Jadi terserah yang mau tanda tangan mengetahui itu ketua pembina, sebenarnya namanya ketua pembina yayasan, kalau komplek itu ya, atau ketua pengurus harian yayasan. Menurut saya bagi saya nggak penting itu ya. Yang penting itu istilahnya sesuai dengan bilokaris gitu aja. Nih, betul. Baik Pak, kalau untuk format pemesan ini saya derek dengan Pak
Ya, terima kasih. Untuk format itu sebenarnya kan yang terpenting itu kan ada kepala satuan pembinaan KPM. Kalau memiliki yayasan ada unsur yayasan sebenarnya. Ya, kalau di ini ya ketua yayasan. Tapi kalau mau di masukkan ketua pembina yayasan tidak masalah. Yang penting itu kan tidak apa ya, artinya dari unsur yayasan itu aja kan gitu. Kemudian untuk yang masyarakat itu kan sudah diberikan ke bidang PAUD, jadi pembinaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu mumpung komen ya. Itu sedikit masukan. Sebetulnya format kurikulum yang makanya adalah sudah 2 tahun ya. Kemudian juga ada teks yang terbaru, yang lainnya sudah menggunakan ini masih seperti ini, belum ada perubahan. Nah, hasilnya, kemudian yang terbaru belum ada pindah. Tadi seperti yang sampaikan, kalau tadinya kan KSP ya, kemudian KSP ya, kemudian KSP. Nah, yang KSP itu saya belum memperoleh, jadi ya baru atau mungkin sudah ada yang dari PKM, ada yang sudah ada yang di Bintek, karena pas itu ada undangan, saya mau yang pas ada kegiatan di luar, jadi saya nggak ngerti. Nah, KSP. Kalau di formal itu KSP. Karena sekarang kayaknya KSP. Ya, disesuaikan saja yang terbaru. kurikulum satuan Pendidikan. Untuk apa Bintek itu diselenggarakan agar ada perubahan, baik itu dari isinya maupun dari formatnya. Nah, ini formatnya masih yang dulu ini. Nah, saya di Balai Ayu itu sudah ada perubahan. Monggo untuk bisa disesuaikan. Kalau masalah isi, saya kira ya asalkan kita mengacu pada kurikulum kita dan itu mengacu pada ya kebutuhan statistiknya. Jadi di sini yang ini yang tahun lalu ya, artinya yang tahun lalu tapi tahun lalunya ini saya bacakan yang tahun lalu ya. Kalau yang terbaru saya belum memperoleh, jadi belum bisa menyampaikan kecuali bapak yang sudah memperolehnya. Ya, di sana kan ada lembar rekomendasi, lembar pengesahan, kata pengantar, kemudian karakteristik satuan pendidikan. Jadi karakteristik satuan pendidikan. Ya, jadi satuan pendidikan itu berada di wilayah mana? Nah itu kalau sini kan di Gamping ya, Gamping Kabupaten Sleman. Nah, itu ada karakteristiknya tersendiri, mulai ekonominya, sebagainya. Nah itu sana ya tidak usah itu semua, tapi yang esensinya saja. Kemudian ada peserta didik. Jadi peserta didik itu kan tadi yang dengan namanya instrumen untuk pendataan. Jadi untuk instrumen kebutuhan. Nah, peserta didik itu nah itu kan ada di situ berarti ya. Nah, itu perlu, maka di sini setelah ada instrumen itu menjaring, maka kemudian kan ada kesimpulan itu masukkan di sini karakteristik stabilitas itu. Nah, kan punya karakteristik sendiri. Kemudian karakteristik PCK atau tenaga pendidikan. Jadi itu ada dua yang juga dua ya, yang S1. Nah itu tentunya memiliki karakteristik tersendiri. Pasti ya bisa dikatakan itu merupakan
dimaksimalkan ya. Intinya itu bahwa mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan mutu layanan kita di Nah, kalau dari sisi penulisan, ya, ini tak tepung ya. Nah, ini data sampaikan tadi dari monggo nanti kecilkan yang terbaru ya. Yang terbaru, kemudian ada POP menjadi POSP, gitu. Yang tadi KOSP menjadi KSP ya. Nah, saya juga belum tahu, saya belum memperoleh. Pas itu waktu itu saya juga ada kegiatan di BPMP, jadi saya nggak bisa. Kalau menyampaikan untuk menyampaikan tidak baru, ya penjenengan yang sudah memperoleh yang di mewakili bintang itu agar untuk menyampaikan kepada teman-teman kita untuk dibuka. Nah, kemudian ya ini, jadi penilaian oleh pemerintah merupakan hasilman kompetensi minimal KKM dan terdidik masih ada kurang. Masih ada kan, sulit jalannya belum. Tak bicara ya, syarat ya, ditambahin dan bicara. Survei lingkungan belajar. Mengisi angket, Pak. Mengisi angket. Angket sampai untuk tutor juga. Iya, mengisi sampai 5 jam. Selesai ngisi punya karakteristik itu bisa di nanti yang baru mungkin ada bentuk-bentuk ya diagram ya. Kemudian contoh-contoh modul. Kalau Bapak Ibu kesulitan bagaimana contoh modul kan itu sudah ada waktu tidak ada, ya dikirim saja ke saya. Pak, saya minta contoh modul ajar temanya apa, kelas berapa kan gitu, untuk berapa pertemuan kan itu. Nah, apa menggunakan teknologi kan cepat kan gitu. Nanti dikirimin aja Pak. Iya. Ya nanti saya minta. Contoh ya untuk dikembangkan sendiri. Ya kalau nanti yang dari saya nyasar saya nanti. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, masukan tidak ada begitu, mungkin disesuaikan, dan apabila nanti sudah selesai, tidak lanjuti, diselesaikan. Dan dari dinas itu waktu itu minta stok filenya ya, stok file, dan hanya yang tadinya hanya 1 lembar. Namun ada pertemuan yang terakhir, misalkan itu bidang kurikulum, kemudian sama pendidik PAUD dan saya takut termasuk PKN dalamnya itu gini. Setidaknya itu di bawah komisi, cuman nanti setelah ditanda tangan, ya, itu kan diminta semua kan ini. Ini semuanya ini, semuanya terus yang penjelas punya filenya loh, yang sudah disahkan itu dimasukkan di file, kemudian di PDF kan baru di share, di apa di scan untuk software ini. Jadi tidak lagi menuntut yang khas, nanti yang lebih mirip. Begitu waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Heru. Mohon maaf
sebetulnya tadi malam itu Pak Hadi sudah mengirimi kerangkanya, tapi karena kita waktunya tidak bisa menyelesaikan Pak, jadi mohon kelonggarannya nanti merevisi ini, nanti kami tim kurikulum akan menyusun kembali dari masukan-masukan yang sudah disampaikan Pak Hadi. Kemudian kalau bisa, kalau untuk rekomendasi bisa minta terlebih dulu nggak Pak? Bisa. Ya. Cuma nanti kan sebenarnya kan sama soalnya minta lagi. Mungkin saya yang judulnya di terakhir, tapi saya berkesempatan dulu para hadirin semua yang ada, mahasiswa maupun rektor maupun dari Universitas Indonesia. Saya berkesempatan dulu sebelum saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja apresiasi pada harapan dari kami ya kan, bagaimana akan disampaikan di Bapak Ketua untuk tahun anggaran 2024-2025 secara bermasalah sisi dan komunitas di step 12 masalah sisinya yang kesetaraan digital, tapi mohon nanti program dari Pak Wahidnya untuk sampaikan untuk kelas 12 khususnya atau kelas dan SDR juga itu mendapatkan prioritas perhatian agar output pada setiap tahun untuk kelas 3 paket B dan kelas C. Kalau A masih ya, tapi yang B dan C ini ada perhatian sehingga apa yang disampaikan pendidikan semua informasi dari Pak Dian tahun 2024 ini nanti diharapkan mungkin dalam rangka pemberdayaan khususnya yang kelas terakhir, tapi nanti datang dengan program tambahan ada peran serta dari pemimpin terus sehingga memberikan motivasi kepada semua masyarakat pemerintah. Ada sepatulah kita ada kegiatan sekarang itu tadi ada lagi. Dulu Mbak Sangating ya, itu seniatur gitu. Saya tadi masih ada dengar dari catur dan sekitarnya. Itu kan kita sudah pada waktu saya diajak pertama itu bahkan kita depannya mau nasional Pak. Nah, jadi mungkin sementara masih nggak fix sekitarnya, tapi balik caturnya dia disesuaikan gitu lagi. Gitu. Kemudian terus tadi nomor 7 berapa yang tadi intinya bahwa para pendidik itu ditingkatkan dulu ya, tapi kalimatnya mungkin lebih baik jangan kurangnya semangat, tapi apa menghadapi perkembangan zaman perlu kurang semangat itu merendahkan teman-teman. Kurang semuanya tinggi, tapi zamannya berubah, jadi perlu kita tingkatkan gitu. Kejujuran itu. Jadi yang dari satu mungkin sementara nggak dengan nasional itu kawasan kita gitu. Kemudian cuma istilah saja Mbak, itu di tadi ada kata mengintegralkan, itu saya tidak tahu konteksnya, tapi apa bukan mengintegrasikan, tapi lihat konteksnya saya tidak tahu persis gitu. Yang mengintegralkan itu kan kalau mengintegrasikan itu seperti menyatukan itu ya gitu. Integral matematika. Mengintegralkan atau kalau bahasa biasanya itu
dilihat yang bahasa Indonesia mungkin yang lebih Menyatukan. Terus terakhir tadi yang menyetujui tadi supaya nanti kalimatnya tepat, Mbak. Yang terakhir, Mbak. Iya, terakhir yang menyetujui tadi loh. Iya, yang terakhir. Menyetujui itu tadi kalimatnya. Nah, itu kalau mau kalimat benar, Ketua Dewan Pembina. Kalau salah gitu, ya. Ketua Dewan Pembina, Yayasan Pendidikan Bina Pancasila. Pembina, mungkin yayasannya dulu di bawah tidak apa-apa, soal tidak ketahuan. Jadi Ketua Dewan Pembina. Tapi kalau ya karena itu PKBN ya Bina gitu. Terus kalau Pak Nato masuk, itu terus mungkin nggak salah ya. Kalau itu saya cermati, tapi kalau milik orang lain saya nggak terlalu cermat ya. Itu ketua pengurus, kalau Pak Nato masuk ya, itu ketua pengurus harian Yayasan Pendidikan Bina Pancasila. Karena ini sifatnya hukum supaya kita lebih akurat sesuai dengan di tempat notaris. Matur nuwun. Sedikit Bapak Ibu ya, ini menambahkan sebetulnya Pak Kumar kemarin bersama dengan saya itu terkait dengan asesmen ya, AM. Ini Bapak Ibu yang saya hormati ya, monggo untuk bisa memaksimalkan pelaksanaan AM itu baik peserta didiknya maupun PTK-nya. PTK itu dari tutor dan dari kepala lembaganya untuk bisa kalau bisa hadir semua ya. Nah ini karena apa? Nanti kalau itu ada yang tidak hadir nanti akan mempengaruhi raportnya. Wis akeh kok ngene kok gitu ya. Kebetulan kita kan hanya di tingkat kehadiran saja di kesetaraan juga dengan yang dibuat kemarin ya. Kita di depan kita nggak tahu seperti apa, tapi kalau kita melihat kayaknya semuanya itu semakin wujud ya, untuk benar juga apa yang disampaikan Pak Profesor tadi ya, untuk menghadapi perkembangan zaman tadi ya, menurut Pak Profesor. Masih ada terakhir dari Bapak Ibu yang saya hormati, mendengar tim kurikulum apa yang sudah menjadikan masukan itu tolong dicermati tadi beberapa kalimat seperti integral atau integrasi dan seterusnya. Kemudian lingkupnya balai catur biar lebih luas itu kecamatan dan sekitarnya dan seterusnya. Kemudian tadi ada PC biar juga menyiapkan generasi ke jenjang berikutnya ditambahi dan hal yang lain tata penulisan termasuk juga kemarin yang saya kirimkan memang Pak Yen untuk ikut BIMTEK kurikulum dan juga BIMTEK kelembagaan karena kita kurang SDM. Kebetulan pada waktu BIMTEK kelembagaan saya berada di BPMP dan sangat juga. Tapi intinya Bapak Ibu saya mengundang juga dari kelompok mitra khususnya pondok pesantren yang saya sampaikan ditekankan bahwa AN itu memang minimal 85% kalau pengen rapotnya bagus syukur 100%. Kalau kita bisa bertahan tahun berikutnya kita dapat DOP kinerja kembali. Tapi kalau menurun gara-gara kita terlena ya kita dapat. Kemudian suling jar itu harus 100%. Maka Bapak Ibu nanti kalau yang sudah terjaring di Dapodik untuk mengisi suling jar, tadi Pak Prof belum tahu suling jar apa ya. Ini memang ini istilah baru Pak, survei lingkungan belajar ya. Untuk segera merespon, tidak usah kerja-kerja lagi sehingga nanti kita bisa memperoleh rapot yang baik. Yang terakhir, mohon ini kita tadi saya sudah menyampaikan ya, ada tim supervisi atau tim monitoring ke pondok yang diberi kewenangan pembelajaran kita tinjau. Kemudian data, yang penting data itu memang harus akurat, rohnya di data di Dapodik
kemarin kan terjadi di salah satu pondok pesantren kelas 11 masih tercatat, tapi setelah dilacak sudah pindah, anaknya sudah keluar, ada 5. Kita supaya mengadakan ujian sulat, kita ngadakan juga, tapi hanya datang 1 ya, 1 pun hanya 1 hari, sehingga ya yang paket C kan ya nilainya kan tadi kan banyak ya kurangnya. Kita hanya tertolong oleh paket B, sehingga barangkali itu yang membuat kita dapat BP kinerja mungkin ya. Untuk itu mohon keikhlasannya seperti disampaikan, mari kita tadi di awal semoga kita masuk surga semua itu ya. Keikhlasan kita, ladang kita beramal melalui lembaga pendidikan non formal. Mungkin itu pada tim kurikulum untuk segera merevisi sesuai dengan format terbaru. Nanti Pak Ian ini ada file kita buka bareng-bareng. Kelihatannya kemarin saya dari kirim, saya belum buka saja, belum membuka Pak. Ya. Saya juga minta kalau punya file yang baru. Ya, kelihatannya di ini ya. Di Jangan paling yang berupa PDF atau file-filenya ada tapi nggak banyak. Ya, Yang lebih banyak saya rekam. ya, kelihatannya kemarin bukunya PowerPoint. Iya, PowerPoint. Nanti kita minta aja. Maka itu dari saya sebagai penanggung lembaga, selamat bekerja keras untuk memperbaiki atau merevisi, dan ingat bahwa di bulan ini ada mungkin monitoring kesiapan AN. AN bulan Agustus sudah dimulai. Untuk AN yang paket C itu sudah ada simulasi Agustus tanggal 19 atau tanggal 24. Pokoknya Agustus sudah ada. Untuk itu ini nanti ada memang latar belakangnya Indonesia itu kemarin disampaikan yang respon atau termasuk masyarakat masih sangat rendah, baru 26,73%. Tapi se-Indonesia hanya kemarin ditanyakan DIY dibuka tidak dibuka itu. Saya yakin DIY itu ya tidak jelek-jelek amat gitu. Masa sampai di bawah 40%. Tapi ini mungkin campur Papua, Kalimantan dan sebagainya, sehingga